Baik, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfalha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat satu kaum dengan Al-Quran ini, wa yadh'u bihi akharin, dan akan merendahkan golongan yang lain. Hanya ada dua pilihan sikap manusia terhadap Al-Quran, ada yang diangkat derajatnya dan ada yang direndahkan. Pasti kita semua berharap mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang diangkat derajatnya oleh Allah melalui Al-Quran. Namun jangan larut dalam harapan. Harapan itu harus kita kuatkan sedemikian kuat sampai kemudian dia berwujud menjadi perbuatan. Dalam Al-Quran berkaitan dengan ini ada tiga konsep. Pertama sya'ah, yang kedua zakaro, yang ketiga ittakhadha. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba, faman syaa'a zakara. Selalu kalimat-kalimat seperti itu. Kalau dari kata-kata sya'ah itu kemudian saya simpulkan, maka ada tiga konsep. Pertama sya'ah, menghendaki, mau, pengen. Yang kedua zakar itu artinya selalu mengingat apa yang kita inginkan. Ya, saya ingin bisa bahasa Arab dan selalu ingat itu. Terus berbaharui keinginan kita itu dengan cara mengingat. Yang ketiga ittakhadha, ambil tindakan. Ya, ambil sikap. Ingin belajar, ingin bisa bahasa Arab, sikapnya adalah belajar. Ingin hafal Quran, belajar. Ittaqallah. Mudah-mudahan ketiga-tiganya Allah kumpulkan kepada kita semua, sehingga insya Allah wajar kalau kemudian kita berharap lagi agar kita mudah-mudahan termasuk orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minal a'idin wal fa'idin. Pertama kata taqabbalallah, yang kedua a'idin, ketiga fa'idin. Kata kunci. Ini kalimat ini sudah menghiasi WA kita, sudah menghiasi berbagai media sosial yang kita punya, bahkan sudah menghiasi keseharian kita dalam bermasyarakat. Namun alangkah baiknya kalau kita bukan saja mengucapkan, tetapi kita memahami hakikat. Pertama taqabbala itu artinya menerima. Ibadah yang telah kita lakukan tidak bisa kita berbuat lagi. Kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi terhadap ibadah yang telah dilakukan, kecuali hanya berharap mudah-mudahan yang telah kita kerjakan itu diterima oleh Allah. Sholat subuh tadi kita nggak bisa perbaiki lagi sholat subuh tadi.
Nah sekarang kita cuma bisa berharap mudah-mudahan sholat subuh kita tadi diterima oleh yang bisa diperbaiki subuh depan. Kalau subuh tadi misalnya kurang khusyuk, mudah-mudahan subuh besok lebih khusyuk dari kemarin. Gitu. Jadi terhadap perbuatan atau terhadap ibadah yang telah kita lakukan, kita hanya tersisa satu, taqabbalallah. Mudah-mudahan Allah menerima. Sambil kemudian kita melihat, mengintrospeksi ibadah yang telah kita lakukan, di mana kelebihannya, di mana kekurangannya. Kelebihannya untuk ditingkatkan lagi, kekurangannya untuk diperbaiki. Satu, yang pertama taqabbal. Yang kedua, minal aidin. Orang kita disederhanakan, semuanya mengalami penyederhanaan dalam bahasa. Minal aidin. Apa artinya aidin itu? Ya, aid adalah isim fa'il dari kata ada. Ada artinya kembali. Aid artinya orang yang kembali kepada apa? Fitrah. Kita baru bisa kembali kepada fitrah kalau ibadah yang kita lakukan tadi taqabbalallah, Allah terima. Tuh, yang kedua. Mengapa kita berharap agar diterima? Karena kita berharap mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang amin, orang yang kembali. Mengapa perlu kembali? Karena dari situ muncul kata lanjutannya faizin, orang-orang yang beruntung. 3 rumus lagi. Taqabbala, aid, faiz. Taqabbala, aid, faiz. Amalan diterima, kembali kepada agama Allah, kembali kepada Allah, faiz, beruntung. Tidak ada jalan lain selain dari jalan ini untuk sampai kepada keberuntungan itu. Dan tidak akan pernah berfaiz orang yang tidak aid. Tidak akan pernah aid orang yang tidak taqabbal. Sampai situ saya pahami. Jadi kalimat-kalimat yang kita ucapkan itu bukan sekedar ucapan penghias bibir, itu kalimat hakikat. Bu Novi doakan saya ya, mudah-mudahan ibadah yang telah saya lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan Bu Novi. Kan itu maksudnya itu ya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Apa kita jawab? Taqabbal ya karim. Taqabbala itu fi'il madhinya, taqabbalnya itu fi'il mudhari'. Oke, langsung masuk bahasa Arab kita. Ini fi'il madhinya. Maka perintahnya adalah taqabbal. Taqabbala jawabannya, perintahnya adalah taqabbal. Ta'allama berarti perintahnya ta'allam. Ya. Tafarraqa perintahnya tafarraq. Memang tinggal dimatiin akhirnya kan. Gak apa-apa bahasa Arab itu. Tinggal dimatiin. Jadilah dari mati ke amal. Setelah menjadi perintah.
Baik, kita terakhir sampai ayat ke, kita buka dulu surat basmalah. Saya lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir sampai 37. Ya. Ayat ini bercerita tentang mujrimin kan? Ayat ini bercerita tentang penghuni neraka Sakor. Itu dulu kita simpulkan. Siapa yang menghuni neraka Sakor itu tidak sholat, tidak memberi makan orang miskin, selalu hadir dalam majelis-majelis maksiat, selalu hadir dalam majelis-majelis perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Wa kunna nakhudu ma'al qaidin. Ya, wa kunna nakhudu ma'al qaidin. Kami selalu bersama orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang keempat, wa kunna nukadzibu biyaumiddin, mendustakan adanya hari dan itu dilakukan sampai mengembuskan nafas terakhir hatta atanal yaqin. Nauzubillah min dzalik. Ya, nauzubillah min dzalik. Kalau itu yang terjadi, maka jawabannya adalah di ayat ke-38. Ya, 338. Tanggul nafsu. Nafsi. Nafsi. Kalau nafsi. Salah ayat. Salah ayat. Setiap orang. Oh, ini 48. Orang lain. Terakhir 37. Ya, sekarang 38 puluh nafsi. Oh, sekarang kulli nafsin masuk 10 ayat kalau saya lupa. Maka saya cerita tentang sakor tadi kan? Iya. Pada kedua kita belum masuk. Maaf. Baru 30-an, nggak masuk 40 aja. Hanya masuk. Rohina. Rohima. Rohina.
kullu nafsin bima kasabat rohinan. Kita bahas kasabah dulu. Ini sudah saya anggap sudah tahu semua ya. Kasabah. Ini huruf ta ini kembali ke mana? Perempuan. Dia perempuan. Dia perempuannya siapa sih? Orang-orang nafsin itu. Berarti nas ini dalam bahasa Arab dikelompokkan kepada perempuan. Mana? Setiap diri nas itu dalam Quran bisa diartikan jiwa, bisa diartikan diri. Ya, ada yang mengartikan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap diri, setiap jiwa, ya, itu nafs. Jamaknya apa? Apa? Nafsa. Padahal baru berapa minggu gitu. Nafs tunggal, jamaknya anfus. Anfus. Robbana zalamna anfusana. Ya, anfus itu jamaknya. Tunggalnya adalah nafs. Kullu nafsin, setiap diri, bima kasabat. Di Al-Baqarah terakhir baginya apa yang dikerjakan, apa yang dikerjakan. Ya. laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ya. Kasabah mengerjakan segala sesuatu dengan mudah. Mengerjakan segala sesuatu dengan mudah. Sementara ketika dia mendapat tambahan alif dan ta, ini kan asal katanya kasabah juga kan? Dapat tambahan alif, ik, kemudian ta, ifta'ala. Ini rumusnya ifta'ala. Iktasabah ini justru sebaliknya, mengerjakan segala sesuatu dengan susah payah. Oke, saya bawa ke Al-Baqarah terakhir dulu ya. Kedua, ini laha alai. Ini balasan baik
Ini balasan penggunaan kata ala. Oke, tadi sudah dapat kasaba dan iktasaba. Kasaba mengerjakan sesuatu dengan mudah, iktasaba mengerjakan sesuatu dengan susah payah. Nah, apa yang mudah di sini? Yang dimudah di sini adalah berbuat baik. Berbuat baik. Mengapa berbuat baik disebut mudah? Karena dia berasal dari dalam. Ya, berasal dari dalam. Sementara iktasaba, berbuat sesuatu yang susah payah, itu berasal dari luar. Ini fitrah. Ini sesuatu yang datang kemudian. Checklist untuk menilai orang itu masih berada dalam wilayah fitrah atau tidak. Berkata jujur itu fitrah. Itu mudah untuk dilakukan karena kita nggak perlu merekayasa, kita nggak perlu mengingat-ingat, ya itu jujur. Tapi kalau sebaliknya dusta, kita harus merekayasa. Kita harus selalu ingat agar kebohongan kita jangan terbohong. Itu dia. Malah digambarkan dengan iktasaba, mengerjakan sesuatu dengan susah payah. Kebohongan ada di laptop, kita takut laptop kita dibuka orang. Kebohongan ada di handphone, kita takut handphone kita diperiksa orang. Tapi kalau semuanya di laptop dan di handphone kita adalah sesuatu yang baik, jujur, silakan siapa yang buka. Kalau saya nggak pernah dikunci-kunci di handphone di rumah, mau istri mau anak silakan buka. Karena nggak ada sesuatu yang membuat saya menjadi takut. Ya. Kalau sekarang kunci-kunci kemana-mana handphone harus dibawa. Begitu terima telepon, ulang dulu. Ibu-ibu baik. Namanya Yuni diganti Yono, tampilannya Yono, pada suaranya Yuni. Pengalaman. Itu nyentil saya itu. Ya, jadi ini membuktikan tadi kasaba dan iktasaba. Tapi sebaliknya kalau orang dalam berbuat yang tidak baik itu sudah mudah gampang banget dia berbuat tidak baik, itu berarti sudah terjungkir balik fitrahnya. Ya, sudah terjungkir balik fitrahnya. Karena pada dasarnya berbuat baik itu mudah. Karena berasal dari dalam. Apa yang dimaksud dari dalam? Bekal yang dibukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fitratullah allati fataran nas 'alaiha. Di dalam kita ini ada fitrah. Ya, ada fitrah. Tuh. Kedua, penggunaan kata laha dan ala. La dan ala. Ini kan terjemahannya kan karena sama. Baginya, ya, atasnya kan gitu. Ya. Penggunaan ala itu selalu arahnya kepada hal-hal yang negatif, kecuali kalau sudah disifati oleh yang positif. Contoh, assalamu alaikum. Ala kan sudah negatif, tapi karena sudah ada assalamu depannya, sehingga dia tidak negatif lagi.
Makanya kalau kita lihat terjemahannya, baginya balasan baik, baginya pahala atas apa yang telah dia kerjakan dengan mudah, dan baginya siksa. Nah kalau begitu pahala dan siksa itu dapat dari mana? Kan nggak ada yang berpahala siksa sih, ya, itu dari la dan ala. Maka sahabat apa yang telah dia kerjakan dengan susah payah. Sama dengan ini Pak, pahala dengan balasan itu sebenarnya sama. Balasan negatif. Kalau balasan itu masih netral. Netral. Kalau pahala itu sudah merinci. Balasan itu kan ada dua, ada balasan baik, ada balasan buruk. Oke, dan sini kita kembali ke sini. Jadi kasabah tadi secara bahasa berarti mengerjakan segala sesuatu dengan mudah. Nah kalau ini dihubungkan dengan ibadah atau dengan kebaikan berarti karena di dalam diri kita itu punya potensi untuk itu. Menyayangi, punya potensi untuk itu, mudah untuk menyayangi itu. Karena kita memiliki potensi Rahman dan Rahim. Kalau al-alim, al-hakim, potensi alim dan hakim, sesungguhnya manusia itu mudah untuk mencari ilmu kalau masih ada fitrah itu. Tapi kalau sekarang ini sudah keluar dari fitrah itu, udah kalau diajak nuntut ilmu aja berat aja. Tapi kalau diajak untuk makan aja, yuk. Di mana? Oh, di Karawaci, tempatnya bagus banget. Karawaci, Pak. Dari Hamburg ke Karawaci 3 jam loh semua. Dibelain itu. Nyampe ke rumah lapar lagi itu. Ya itulah. Itu orang berdua soal bukan orang yakin. Ya. Orang berdua soal itu. Ya. Kullu nafsin, setiap diri tanpa terkecuali bima kasabat, terhadap apa yang telah dia kerjakan. Bima terhadap apa yang kasabat telah dia kerjakan, rohina, tergadai. Ada yang menerjemahkan di sini bertanggung jawab. Maknanya tergadai itu gimana? Bukankah kita ini tergantung dari apa yang kita buat? Ya, kita adalah apa yang kita lakukan. Kalau kita mengatakan satu kebenaran, maka itu akan dapat hasilnya. Tapi sebaliknya bila mengatakan sesuatu yang bersifat dusta dan sebagainya, maka kita pun akan kalau bahasa hukumnya dihukum oleh perbuatan itu sendiri. Itu dia rohinanya tergadai tadi. Kalau kita terjemahkan bertanggung jawab, bahwa setiap manusia bertanggung jawab terhadap apa yang telah dia kerjakan. Mempertanggungjawabkan kebaikan pasti jauh lebih mudah daripada mempertanggungjawabkan sebaliknya. Sampai di sini saja kita diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala agar tadi 3 rumus
yang saya sebutkan dalam konteks sya'a. Pertama tadi apa? Sya'a. Sya'a. Kedua, zakaro. Ketiga, tafal. Menghendaki, terus mengingat, ambil tindakan, ambil sikap. Nah, ini termasuk di wilayah ini karena setiap yang kita kerjakan itu akan berdampak kepada kita. Pasti kita menginginkan semua yang kita kerjakan itu berdampak positif. Nah, cuma kadang-kadang ingin dampak positif, sementara kadang-kadang dalam perbuatannya kita membiarkan diri kita, membiarkan diri kita dikendalikan oleh nalurinya, dikendalikan oleh kebiasaan tanpa melalui proses ini. Apa makna zakaro tadi? Mengingat kan? Mengingat. Kalau saya begini nanti hasilnya bagaimana? Kalau saya bilang begini nanti gimana? Gitu. Nah, ini barangkali arah yang diharapkan dari ayat ini. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap diri bertanggung jawab terhadap apa yang telah dia kerjakan. Kalau kita ingin mendapatkan ketenangan dari sisi berbicara, maka caranya paling mudah satu, kurangi berbicara. Kan gitu? Kalaupun kita dituntut untuk berbicara, maka ingatlah bahwa yang dibicarakan itu dampaknya nanti adalah sesuatu yang membuat kita menjadi bahagia, sesuatu yang membuat kita tetap berada dalam ketenangan dan bahkan bertambah ketenangan itu dalam hal ucapan. Kadang-kadang zaman sekarang ini paling mudah untuk berbuat dosa dalam hal ucapan. Kalau bahasa kami Sumatera namanya itu dosa nggak dimakan. Dosa nggak dimakan. Itu kan kita dulu di zaman jahiliyah ada namanya mengklasifikasi dosa. Ya, mengklasifikasi dosa. Ya, di wilayah dosa. Nah, kalau kita ngambil makanan, dosa kan ngambil makanan orang. Kita ambil, kita makan. Kan ada kenyangnya. Oh, saya dosa, makannya dapat kenyang gitu loh. Tapi kalau ucapan tadi kita dapat apa? Bisa pahami? Bahkan mungkin nanti akan lahir satu pendidikan manajemen dosa bagi orang-orang yang tidak bisa terhindar dari perbuatan ada manajemennya. Ya, kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap diri bertanggung jawab terhadap apa yang dia kerjakan. Nah, agar pekerjaan kita itu tetap dalam bingkai ini dan kita mudah untuk mempertanggungjawabkannya, maka ini paling tidak yang harus sya'a, zakaro, ittakhadha. Faman sya'a ambil sikap.
Tanya Pak. Ya Pak. Itu dua kalimat yang di bawah itu adanya di mana Pak? Apakah ayat atau hadis? Yang mana? Yang laha maka sabar. Al-Baqarah yang terakhir. Lalu hubungannya dengan antara kalimat satu dengan kalimat dua itu. Tadi disampaikan bahwa kalimat yang kedua itu sulit tapi gimana tadi? Yang mana? Iya. Iktasabat. Kata dasarnya kasabah. Ya. Kasabah itu ini sahabat Quran. Ini kadang-kadang kan kita tidak temukan hakikat itu dalam terjemahan. Dalam terjemahan hanya baginya apa yang telah dia kerjakan. Ya. Ketika kita sudah menyebut kata kerjakan, di sini kita udah banyak ilmu. Ada fa'ala, ada amila, mengerjakan juga kan? Ya. Gitu. Ini beda, walaupun ada mengerjakan. Kalau fa'ala mengerjakan sesuatu yang negatif, kalau amila bisa negatif, bisa positif. Tapi kalau kasabah dilihat dari sisi lain, mengerjakan segala sesuatu dengan mudah, nggak perlu terlalu keseriusan. Dan ini difahami para ulama tafsir. Ini yang mudah ini berkaitan dengan berbuat baik. Nah, tadi saya katakan mengapa berbuat baik itu mudah? Karena kita punya potensi fitrah. Karena berbuat baik itu berasal dari dalam. Tinggal keluarin. Ada dengar anak balita bohong? Ya. Nggak ada, karena itu belum ada, dia belum punya itu. Ya, di servernya itu baru ada yang baik kan? Yang baik-baik. Wa 'alaiha maktasabah. Ketika dari kata kasabah mendapat tambahan, saya berkali-kali sampaikan, setiap penambahan huruf dari satu kata kerja berarti memberi penguatan arti. Penguatan. Nah, penguatan itu di sini difahami dengan dari mudah menjadi susah payah. Dan kalau kita buat lagi kesimpulan sederhana, berarti kemudahan mendatangkan kebaikan. Kan gitu? Kesulitan akan mendatangkan dalam konteks berbuat baik dan berbuat buruk. Ya. Baik. Nah, kan mengenai jiwa manusia itu keseluruhan ya, artinya tidak ada batasan muslim, non muslim, non muslim. Iya, betul. Alhamdulillah. Ya. ya kan namanya manusia. Kan nafsu kan? Jadi setiap diri, setiap jiwa, atau kita terjemahkan lagi, setiap orang, boleh? Boleh. Karena nafsu itu kandungannya dalam Quran bisa artinya jiwa, bisa artinya totalitas kita dari kepala sampai ke kaki, ujung kaki. Totalitas itu disebut juga nafsu. Ya, kalau jiwa itu soul kan? Soul. Gitu. Beda dengan fisik. Beda dengan fisik. Jiwa dan ruh. Iya. Jiwa dan ruh itu. Iya. Nafsu mutmainnah itu ya. Nafsu mutmainnah. Nah, di situ lebih banyak diterjemahkan orang jiwa yang tenang. Bukan diri yang tenang, bukan diri yang tenang, jiwa. Nah, ketika jiwa itu tenang, maka ketenangan itulah akan mewarnai matanya, telinganya, seluruh anggota tubuhnya. Saya ketika S2 di Jakarta, saya punya teman satu
barangkali orang bisa mencibirnya dari segi fisik teman ini ya, tapi dia luar biasa dari segi ini. Dia kalau dia tidak sedang mau berbicara, tidak sedang mau menulis, tidak sedang mau bekerja apa-apa, dia biasa seperti kita ini. Tapi ketika dia mau berbicara, ini sudah Maksudnya apa, Pak? Bergebu-gebu dia. iya, dia ada di sininya tuh keseimbangan. Jadi ada syarat keseimbangan di situ. Dan itu kalau ikut itu dioperasi itu kemungkinan baiknya itu cuma 10%. Dia kuliah bawa asisten. Jadi asisten itu yang nyatet, ya asisten yang ini. Bahkan sampai dia ujian pun asistennya yang dia yang ini kan. Ya. Jadi itu yang saya betul. Ini luar biasa. Cuma ketika dia mau mengucapkan sesuatu atau dia mau menulis, mengapa nggak bisa? Karena nggak bakal bisa diam ini. Motoriknya terganggu. Motoriknya. Tapi kalau dia tidak mau berbicara, tidak mau ngapa-ngapain, dia seperti kita biasa ini. Orang Lampung saya masih ingat, ya. Arif namanya. Ya. Tapi ketika dia mau berbicara, ini semua badannya jadi bergoyang. Jadi bagi saya begini, Masya Allah, kita bersyukur banget kepada Allah kan? Kita bersyukur banget kepada Allah. Jadi hal-hal seperti itu kita bawakan ke diri kita. Bersyukur banget kita kepada Allah. Kita mau ngapain aja, kalau mulut dan berbicara, tangan bisa diam. Satu saja syarat itu yang digeser oleh Allah. Alhamdulillah jadi. Ya, itu dia. Jadi nafsu mutmainnah kan, jiwa yang tenang. Jadi jawabannya anfus. Baik. Ini ayat ini harus banyak disosialisasikan ini, terutama menjelang 2024. Ya, ini ngeri sekarang ini. Di apa ya, kayak mau perang kayaknya. Ya. Itu karena ada pembiaran, karena ada pendiaman. Kebatilan itu terus merajalela di berbagai medsos ya. Fitnah-fitnah, cacian, makian itu kan pernah beredar. Tapi ketika kita mau kritis satu langsung ditangkap. Ini dia, ketika pembiaran seperti itu, dan saya hanya khawatir bahkan kita akan terpecah karena persoalan itu. Ya. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Ya, bahkan yang terbaru itu yang mengaku ketua KLPI di Sulawesi. Baca di medsos? Dan itu nggak ditangkap, itu maaf kadang-kadang keselnya saya itu nggak ditangkap, nggak dipelihara. Ya, Pembiaran itu kejahatan. dipelihara, yang mau dipelihara. Dipiara. Kan simpulnya kita begitu. Ketika kita mau membalas, ketika kita mau menjawab itu tadi, kita terjebak undang-undang ITE. Iya kan? Aduh. Makanya saya udah lebih banyak zikir, saya tidak buka-buka. Saya tidak buka-buka di Facebook lagi, tidak buka ini lagi, ya udah. Terserahlah. Tugas saya menyelamatkan diri saya, menyelamatkan keluarga, dan mudah-mudahan bisa diberi kekuatan untuk menyelamatkan jamaah. Kan itu jangan terjebak pada hal yang seperti itu. Ya, ini fitnahnya sudah luar biasa. Ya, yang jelek dibilang buruk, dibilang jelek itu sudah mainan hari-hari. Jadi kullu nafsin bima kasabat rahinah. Silakan, mereka akan menerima konsekuensi ya dari apa yang telah dia garap, baik kasabah maupun iktasabah. Kan gitu? Ustaz, izin, apakah kita sebagai muslim harus diam seperti itu? Nggak ada girohnya atau apa? Itu dia pasti masuk sama ya. Itu serba salah sekarang ngomong. Serba salah. Maka kalau kita kembalikan lagi kepada iman, bahwa kalau kita hanya merespon dengan hati, dzalika al-afil iman,
inilah iman yang paling rendah. Paling rendah. dilema lagi di sini. Sudah salah deh. Saya cuma jawab, ini orang tidak mengerti demokrasi kan, tidak mengerti undang-undang. Dan itu perlu memang disebar ya, memang disebar. Rasis, kebencian, ya, 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 jadi domba. Jadi jujur kita berada di ataful iman, Pak. Karena sekali kita di sini kita langsung serbu. Bahkan saya pernah mengalami yang pemilihan yang lalu, handphone saya di teror, ya, kepada komentar-komentar yang positif, ya, teror dan sebagainya. Sulit ya? Saya juga nggak ngerti kita di negara-negara apa ini. Di negara muslimkah kita? Ya kan, di negara muslimkah kita? Bukankah kita sehingga kita tidak bisa berbuat sesuai dengan keyakinan kita? Ya. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Ya. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Ya. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Hafal? Gampang, saya kira tidak pun gampang. Alhamdulillah. Illa ashabal yamin. Kecuali golongan kanan. Yamin golongan kanan. Tamyiz nyatet terus tamyiz. Sampai tertamyiz. Baik. Sekarang kita bahas ini dulu. Ya, Tadi kullu ya, ini setiap artinya umum, umum. semuanya menyeluruh. Nah ini namanya khas, sehingga lam itu namanya takhsis. Illa itu artinya takhsis, pengkhususan. Jadi kalau tadi kullu nafsin, semuanya itu umum, semua umum. Nah dari yang umum itu dikeluarkan illa ashabal yamin, kecuali golongan yang golongan kanan.
sohib, ashab. Kan bisa artinya banyak. Punya arti yang inti artinya nggak? Kan bisa berarti istri, bisa berarti tentara, sahabat, bisa sahabat. Ada arti intinya nggak? Iya. Apa memang artinya banyak? Artinya banyak. Bukan ada arti khusus. Kalau arti sendiri, kalau kita melihat mencari artinya sendiri, kita harus kembali kepada huruf-hurufnya. Ashab itu dari kata sohib kan? Ashab itu dari kata sohib. Sohib, sohabah. Sesuatu yang menggambarkan kedekatan. Sesuatu yang menggambarkan kedekatan. Dekat dengan gajah disebut ashabul fil. Iya kan? Ashabul musibah. Orang yang ditimpa musibah. Ashabul bait. Ashab jamak dari kata sohib. Sohibul bait. Ashabul jannah, ashabun nar. Wa ala alihi wa ashabihi. Ashabnya, ya kan? Dan kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Jadi satu kata yang mempunyai banyak makna pada dasarnya. Awal itu berasal dari adanya unsur kedekatan. Sehingga nanti kalau rumah bisa diartikan punya rumah, ya, tentara bergajah kan dekat dengan gajah. Tanya Pak. Ya Pak. Itu ashaba. Aslinya yang sering kita dengar gitu, ashabu. Apakah dipengaruhi oleh kata ilah sehingga itu jadi fatwa? Ya. Ashabul yamin idhofah kan? Ya. Ashabul yamin ini idhofah. Ini aslinya u. Ini i. Aslinya. Ya, kan ini dua kata yang digabung jadi satu. Dinul Islami. Dinul Islami ini harus u, ini harus i. Rasulullah. Ya. Apakah kata ilah ini bisa dikatakan huruf nasab itu? Termasuk nasab. Menasab. Ya. Oke, baik, kembali tadi. Tadi saya mau bawa tadi kullu nafsin itu namanya umum. Kemudian yang itu dikhoskan, khos artinya khusus. Ya. Nah, kita sering menggunakan kata ini khususan. Khususan itu mengkhususkan. Ya. Spesial. Nah, sehingga kalau taksis artinya pengkhususan dari yang sifatnya umum ke yang khusus. Nah, ini yang disebut pengecualian ilahnya ini. Khos. Illa ashabal yamin. Artinya tadi ashabal yamin tidak rohi. Ya. Balik lagi. Betul? Nah, Tadi kan kullu nafsin bima kasabat rohina. Setiap diri tergadai atas apa yang telah dia kecuali ashabul yamin. kan gitu.
Maka ashabal yamin berarti mafhum mukhalafahnya dibalikin lagi. Ashabal yamin tidak termasuk yang Gadai. Ya, kita tidak termasuk rohina dalam ashabal yamin. Taksis, oh ya, taksis, soal. Ya. Istilah itu nggak boleh banyak. Iya. Susah ya Pak? Taksis. Taksis. Kalau belum bisa monyongin dikit dulu nggak apa-apa asal bunyinya. Jangan karena jaga-jaga monyong bunyinya salah. Kan itu ada tahapan. Karena kita nggak mau monyong kata mutasi nggak boleh monyong. Tapi begitu nggak dimonyongin bunyinya salah. Iya jadi S. Iya kan jadi sin. Taksis. Oh, jauh, itu udah jauh. Ya sementara dalam belajar dia monyongin aja dulu dah. Jadi yang tidak termasuk dalam kelompok rohina adalah ashabul yamin. Berarti dari dua ayat ini kita langsung menarik diri kita. Mudah-mudahan kami berada di sini ya Allah. Kan gitu. Karena kita tidak mau rohina. Susah kan tebusnya. Oh, tergadai. BPKB digadein. Iya kan? Ngadeinnya gampang. Nebusnya susah. Surat pensiun digadaikan. Surat pensiun digadein. Mulai. Aduh. Pensiun digadein. Meskipun digadein, kita gak ada yang mau digadein. Ya, jadi ketika kita bertemu dengan seperti itu ambil posisi. Di sini kita ambil posisi. Ya. Mudah-mudahan kami termasuk dalam kelompok ashabul yamin. Nah, kalau ini kita lakukan berarti setiap kali kita membaca Quran kita selalu memasukkan hal-hal yang positif dalam diri kita. Kalau tiap hari dimasukin yang positif, insya Allah yang keluar dari mata, keluar dari telinga, keluar dari mulut ini, insya Allah yang positif semua. Yang negatif kita protek. Itu salah satu lingkaran kebaikan yang dilahirkan dari membaca Al-Quran. Ketika membacanya seperti tadi, Illa itu dua harokat bertemu dengan alif. Jadi 5. Kan gitu? Illa ada alif berasal artinya aslinya dua harokat. Kemudian bertemu dengan huruf alif. Jadi 5 pakai alif. Majais. Setiap ketemu alif jadi pakai alif gitu. Iya, setiap yang dua harokat bertemu dengan alif itu rumusnya jais. Majais. 4 sampai 5. Iya. Illa ya,
Ini menarik. Kalau shotnya salah, otomatis hanya salah. Coba deh kalau saya. Tapi kalau ini sudah benar, otomatis ini gampang. Ha. Dia tinggal turunin. Illa bisa berarti golongan ya dalam Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf hari ini sementara kita sampai di situ. Ada dua aktivitas saya gini. Jam 9 saya Zoom. Ya, sementara hari ini saya ke Jalan Muntar, saya ada perlu ke Jalan Muntar. Ya. Mohon doanya, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam kekuatan iman, kita sehat, ya, dan kita terus diberikan konsistensi dan istiqomah dalam Subhanahu. Ya. Sampai ketemu satu depan siapa? Dan kemudian alhamdulillah, subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa a'udzu bika. Assalamualaikum.